Ya pemirsa, itu dia tadi kejadian yang menimpa Bursa Efek Indonesia, tepatnya di lantai 1 Tower 2 Bursa Efek Indonesia. Gedung Bursa Efek Indonesia di kawasan Sudirman Central Business District, Jakarta, selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu pusat keuangan paling penting di Indonesia. Alamatnya berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 52, Jakarta Selatan. Tepat di seberang gedung tersebut berdiri pusat perbelanjaan mewah Pacific Place Mall, yang menjadi ikon salah satu kawasan bisnis SCBD. Gedung Bursa Efek Indonesia ini mulai dibangun pada pertengahan tahun 1990-an. Ketika kawasan SCBD sedang berkembang menjadi distrik keuangan modern. Konsep bangunannya dibuat dengan atrium besar di bagian tengah, sebuah ruang kosong tinggi yang menghubungkan beberapa lantai sekaligus. Desain seperti ini memungkinkan pengunjung di lantai atas dapat melihat langsung aktivitas di lantai dasar. Beberapa tahun setelah gedung mulai beroperasi, dilakukan renovasi interior untuk menambah area sirkulasi pengunjung di bagian dalam atrium. Dalam renovasi itu, kemudian dibangun sebuah selasar atau balkon panjang yang mengelilingi bagian tengah atrium. Balkon tersebut selesai dipasang sekitar tahun 2009 sebagai bagian dari pembaruan interior gedung. Struktur balkon tidak ditopang langsung dari bawah seperti lantai biasa. Sebaliknya, konstruksinya menggunakan sistem balkon menggantung. Artinya, lantai beton balkon ditahan oleh batang baja dan baut penyangga yang terhubung ke struktur utama gedung di bagian atas. Secara teori, desain seperti ini cukup umum digunakan pada bangunan modern. Namun, sistem seperti itu sangat tergantung pada kekuatan baut, pada batang baja, serta perawatan rutin. Selama hampir satu dekade, balkon tersebut menjadi tempat yang sangat sering digunakan oleh pengunjung. Disitulah orang biasanya berdiri untuk melihat ke bawah, mengamati aktivitas di dalam gedung. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa tempat yang tampak kokoh itu di suatu hari akan berubah menjadi lokasi bencana. Tanggal 15 Januari 2018 hari itu adalah hari Senin, dan aktivitas di Gedung Bursa Efek Indonesia berlangsung seperti biasa. Sekitar pukul 11.50 siang, suasana di dalam gedung cukup ramai. Pada saat yang sama, sebuah rombongan para mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Bina Dharma di Palembang sedang melakukan kunjungan edukasi ke Gedung Bursa Efek Indonesia. Program seperti ini memang sering dilakukan oleh kampus-kampus dari berbagai daerah. Tujuannya sederhana, memperkenalkan mahasiswa pada dunia pasar modal dan investasi secara langsung. Sekitar puluhan mahasiswa dari Palembang itu berkumpul di area selasar atau di area balkon lantai atas. Sebagian berdiri di dekat pagar balkon, sebagian lagi mengambil foto dan berbincang santai. Menurut laporan saksi, sekitar 80 hingga 90 orang berada di area selasar atau balkon tersebut pada saat kejadian. Di antara mereka, ada seorang mahasiswi yang kemudian menceritakan pengalamannya kepada wartawan. Beberapa sebelum tragedi terjadi, ia mengaku mendengar sesuatu yang aneh, sebuah bunyi retakan kecil. Awalnya, suara itu sangat samar, seperti logam yang bergesekan. Mahasiswi tersebut sempat menoleh ke arah lantai, mencoba mencari sumber suara, namun tidak ada yang terlihat mencurigakan. Beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Krek, suara pendek seperti baut yang sedang tertarik dari tempatnya. Sebagian orang di sekitar mulai saling menatap, namun mereka masih mengira itu hanya suara biasa dari struktur bangunan. Siapa sih yang bakalan menyangka bangunan sekokoh itu bisa ambruk? Lalu tiba-tiba terdengar retakan yang jauh lebih keras. Suara itu bergema di seluruh atrium, dan dalam hitungan detik, lantai selasar atau balkon itu tiba-tiba ambles. Struktur balkon sepanjang puluhan meter jatuh ke bawah secara bersamaan. Pagar besi terlepas, beton retak. Puluhan orang yang berdiri di atasnya ikut terjatuh bersama potongan lantai tersebut ke lantai dasar atrium. Semua terjadi sangat cepat, kurang dari 3 detik. Suara benturan beton menghantam lantai terdengar sangat keras. Debu langsung memenuhi udara. Orang-orang yang di lantai bawah yang sedang melihat kejadian tersebut berteriak panik. Sebagian berlari menjauh, sebagian lagi mencoba mendekati reruntuhan untuk menolong korban.
Di antara puing beton dan besi yang berserakan, terdengar suara orang-orang meminta tolong. Banyak korban mengalami luka serius. Sebagian mengalami patah tulang di kaki dan tangan akibat tertimpa beton. Sebagian lainnya mengalami cedera luka kepala dan luka berat. Menurut laporan resmi, lebih dari 80 orang terluka dalam peristiwa tersebut. Sebagian besar korban adalah mahasiswa serta mahasiswi dari Palembang yang sedang melakukan kunjungan di kantor Bursa Efek Indonesia tersebut. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa kunjungan belajar itu akan berubah menjadi pengalaman traumatis. Untungnya, meskipun kejadian tersebut sangat dramatis, tidak ada korban jiwa dalam tragedi ini. Namun publik langsung mempertanyakan satu hal besar. Bagaimana mungkin sebuah bangunan di pusat keuangan negara bisa mengalami keruntuhan struktur seperti ini? Setelah kejadian, kepolisian segera melakukan investigasi besar. Tim ahli konstruksi juga dilibatkan untuk memeriksa struktur bangunan. Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta mengejutkan. Keruntuhan balkon itu ternyata bukan disebabkan oleh gempa atau kelebihan beban manusia, karena pada saat kejadian memang tidak ada gempa. Penyebab utamanya adalah kegagalan pada sistem penyangga balkon. Beberapa baut dan batang baja penahan balkon mengalami korosi dan kerusakan, sehingga tidak lagi mampu menahan berat struktur beton. Ketika beban manusia berada di atasnya, sistem penyangga itu akhirnya patah secara berantai. Begitu satu bagian patah, bagian lainnya ikut runtuh dalam waktu yang sangat cepat. Penyelidikan kemudian mengarah pada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan dan perawatan struktur tersebut. Polisi akhirnya menetapkan beberapa orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari perusahaan kontraktor pembangunan serta pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan dan perawatan gedung. Di antaranya adalah pihak dari perusahaan konstruksi PT Total Bangun Persada Tbk yang terlibat dalam proyek renovasi interior gedung. Selain itu, penyelidik juga memeriksa pihak dari perusahaan pengawas konstruksi yang bertanggung jawab memastikan keamanan struktur. Menurut penyidik, tragedi ini terjadi karena kelalaian dalam pengawasan dan pemeliharaan struktur balkon. Komponen penting seperti baut penyangga seharusnya diperiksa secara rutin. Namun, pemeriksaan tersebut diduga tidak dilakukan secara maksimal. Akibatnya, kerusakan pada sistem penyangga tidak terdeteksi hingga akhirnya berujung pada runtuhan selasar. Tragedi runtuhnya selasar atau balkon Bursa Efek Indonesia ini kemudian menjadi peringatan keras bagi dunia konstruksi di Indonesia. Bahwa sebuah bangunan modern sekalipun, di pusat keuangan negara sekalipun, tetap bisa menjadi sangat berbahaya jika pengawasan, perawatan, dan tanggung jawab diabaikan. Buat kalian yang baru nemu channel Podcast Trending, jangan lupa di subscribe ya. Semoga amal ibadah Anda diterima di sisinya.